good morning everyone. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 9, menjelajah luar angkasa. Dan hari ini kita masuk di subtema yang kedua, benda angkasa luar dan rahasianya. Nah, jadi hari ini pelajaran kita itu sangat menarik. Kalau anak-anak suka melihat bintang jatuh, yang katanya kalau ada bintang jatuh, lalu kita menyampaikan permohonan, nanti katanya pasti dikabulkan. Nah, kita akan membahas tentang benda angkasa luar. Oke, siapkan bukunya ya. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya. Lalu ini indikatornya. Kita mulai ya. Oke, silahkan yang pertama dibuka dulu bukunya, halaman 75. Ada dua buah teks di halaman 75 dan 86, hampir mirip. Yang di halaman 75 itu tentang fakta tentang bintang. Lalu yang di halaman 86, fakta tentang bintang jatuh. Nah, ini yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Jadi, silakan di-pause dulu videonya, lalu dibaca dulu. Oke, setelah membaca, nah kita lanjutkan. Jadi, benda luar angkasa yang kita pelajari hari ini itu ada 3 macam. Yang pertama, kita akan belajar tentang komet. Yang kedua, ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang asteroid. Sudah siap? Oke, kita mulai dari komet. Nah, anak-anak, komet itu istilah lainnya adalah bintang berekor. Jadi, kelihatannya itu seperti ini, bintang yang berekor. Kemudian, komet ini tersusun dari debu dan es yang bergerak mengelilingi matahari. Jadi, komet ini juga mengikuti seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, memiliki orbit. Lintasan saat mengelilingi matahari itu orbitnya berbentuk lonjong. Kemudian pancaran cahaya matahari membentuk ekor menjadi bercahaya yang panjangnya hingga jutaan kilometer. Nah, jadi makanya dia dikatakan bintang berekor karena ekornya panjang sekali hingga jutaan kilometer. Jadi kalau dia melintas terlihat dari bumi, wah seperti ada bintang jatuh itu. Kemudian ada yang namanya meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, ini adalah 3 hal yang berbeda, tapi saling berkaitan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, namanya meteoroid. Meteoroid adalah kumpulan batu kecil yang melayang bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Jadi diingat, meteoroid itu kumpulan batu kecil yang berada di angkasa, lalu melayang dengan bebas, kecepatannya tinggi. Itu ya. Kemudian yang kedua, meteor. Meteor adalah meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi, bergesekan dengan udara di atmosfer. Nah, kalau meteoroid tadi kan dia kumpulan batu, lalu melayang bebas di angkasa. Nah, ketika meteoroid ini bergesekan dengan atmosfer, namanya berubah jadi meteor. Nah, satu lagi, meteorit. Meteorit adalah pecahan batu meteor yang sampai ke bumi. Jadi, saat meteoroid itu bergesekan dengan atmosfer bumi yang namanya meteor tadi, saat bergesekan itu dia akan pecah. Nah, karena bergesekan dengan udara, kan tadi batu kecil. Sambil dia bergerak, sambil bergesekan dengan udara itu bisa pecah. Nah, pecahannya itu yang sampai ke bumi namanya meteoroid. Jadi kalau kita lihat, dari ketiga hal ini, meteoroid itu posisinya masih di luar angkasa. Masih di angkasa melayang-layang, bebas ya, kecepatannya tinggi. Lalu meteor itu meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer. Posisinya dia ada di atmosfer. Lalu setelah itu saat bergesekan dengan atmosfer, pecahannya yang sampai ke bumi namanya meteorit. Itu bisa dipahami ya. Nah, ini dia. Jadi kalau dia posisinya masih di luar angkasa,
pecahan batu kecil-kecil itu, inilah yang namanya tadi meteoroid. Kemudian saat bergesekan dengan atmosfer yang ini. Nah, lalu pecahan yang sampai di bumi, ini dia. Nah, menyebabkan karena dia besar ya, sampai di bumi itu saat dia jatuh ke bumi itu menimbulkan lubang atau kawah meteor biasanya orang menyebutnya, seperti ini. Nah, gitu. Nah, yang terakhir asteroid atau planetoid. Waktu itu sudah pernah disinggung ya, asteroid atau planetoid itu, asteroid ada sabuknya yang paling besar itu di antara planet Mars dan Jupiter di sini. Nah, dia memisahkan planet dalam dan planet luar. Tapi setelah planet Neptunus ini di ujung, ada juga. Oke, jadi asteroid itu benda langit berukuran kecil yang mengitari matahari pada lintasan tertentu. Banyak dijumpai di antara orbit Mars dan Jupiter, yang biasa disebut dengan sabuk asteroid atau asteroid belt. Jadi, kenapa dikatakan planetoid? Asteroid ini ukurannya lebih besar daripada meteoroid. Nah, lalu diameternya itu bisa sampai 3 km. Jadi cukup besar, namun dia tidak tergolong dalam planet karena terlalu kecil, lalu biasanya orbitnya itu tidak menentu. Nah, next activity, mari membaca di halaman 93. Ada tentang tari kreasi daerah. Silakan dipelajari dulu karena ini adalah informasi yang baru. Nah, last activity yang kegiatan kita terakhir hari ini, silakan dibuka bukunya halaman 101. Nah, kalau anak-anak yang pernah menonton film Petualangan Sherina, pasti anak-anak lihat di sana ada tentang ini, Observatorium Boscha. Nah, di sana itu diceritakan banyak sekali tentang luar angkasa, tentang bintang. Jadi coba dibaca dulu bukunya, di pause videonya ya. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.